والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته شموش الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun, para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Kapolres dan seluruh para pejabat Musbida yang kami hormati, tamu undangan dan seluruh jamaah masjid sepesisir selatan, seluruh umat Islam sepesisir selatan yang hadir, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagianya seseorang ketika diberikan nikmat agama. Di dunia sudah terasa dan di akhirat sudah menunggu balasan yang lebih sempurna. Kenapa? Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat agama. Hari ini orang menganggap orang yang beruntung itu apabila diberikan karunia dunia. Tidak. Allah memberitahu melalui Rasulnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada dirinya satu kebaikan, maka tandanya adalah dia diberikan paham tentang agama. Pahamnya dalam. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling paham. Beliau sangat memahami bagaimana dunia dan bagaimana akhirat, sehingga karena sangat pahamnya dengan dunia, beliau tidak mau dunia. Kita paham nggak gitu? Nabi berdoa dalam hadis sahih itu, beliau berdoa, Allahumma hini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Coba, Bapak ada nggak yang pengen hidup miskin? Nabi ini paham nggak kira-kira? Yang nggak pahamnya kita apa Nabi, Pak? Dan pengen dimatikan pun miskin juga, artinya apa? Nggak sempat kaya.
Terus pengen kumpul juga sama orang miskin. Kalau kita sukanya kumpul sama orang miskin, apa kumpul sama orang kaya? Kayaknya bertentangan semua sama kita ini. Tapi mudah-mudahan Allah akan pahamkan kita secara bertahap-tahap. Beliau bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Jadi orang mukmin di dunia ini seperti di penjara. Kalau orang di penjara itu ingin keluar atau ingin lama-lama? Bener nih. Bahkan kita ini adalah orang-orang yang di penjara, narapidana yang sudah divonis hukuman mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tok sudah diketok palu, Pak. Dah. Sekarang menunggu eksekusi. Kapan pelaksanaan? Kira-kira menunggu pelaksanaan eksekusi ini bagusnya kita tunggu sambil main gaple atau gimana? Bagusnya ditunggu sambil main catur atau gimana? Sambil menunggu panggilan pelaksanaan eksekusi. Kalau ada orang sudah divonis mati, ketawa-ketawa, kemudian dia main gaple, ini orang pinter paham apa nggak paham dia sudah divonis mati, Pak? Kalau dia sudah paham divonis mati, Pak sekalian, pasti dia akan membuat persiapan. Ini orang yang cerdas. Kalau orang yang nggak membuat persiapan, berarti dia agak kena ininya. Makanya Nabi memberikan satu tanda kecerdasan itu adalah orang yang ingat mati. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, kemudian membuat persiapan amal untuk kehidupan setelah mati. Karena kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang selamanya. Sementara dunia hanya sementara. Yang sementara ini akan menentukan untuk yang selama-lamanya. Maka orang yang cerdas bisa menggunakan potensinya untuk menghasilkan kebahagiaan yang selamanya. Ini namanya orang cerdas. Coba kalau orang cerdas dikasih pertanyaannya sederhana, pertanyaannya pilihlah mana yang benar. A. Susah sementara tapi senang selamanya. B. Senang sementara tapi susah selamanya. Pilih mana, Pak? Bapak pinter karena di masjid. Biarlah susah sementara, yang penting kelak senang selamanya. Orang beriman cerdas. Tapi kalau kita jujur, Pak, lihat dengan kebeningan mata hati, kebanyakan manusia milih A atau B, Pak? Siapa yang bilang? Nuduh ya? Nuduh apa ngaku? Kaduain. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang selamanya nanti itu ditentukan oleh yang sementara ini. Dan hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu bagaimana kehidupan surga, bagaimana keadaan orang ahli neraka. Al-Quran mengabarkan kepada kita, kalau kita buat di sini seperti ini, di akhirat nanti akan seperti ini. Kenapa orang dimasukkan ke neraka jahanam? Kenapa orang dimasukkan ke neraka sakor? Kenapa orang dimasukkan ke neraka sa'ir? Bukan karena nanti salah jawab, bukan. Apa yang terjadi nanti adalah hasil daripada apa yang dibuat hari ini. Jadi neraka beda-beda, dan itu untuk orang yang beda-beda.
Dalam Al-Quran diceritakan, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu sampai dimasukkan neraka saqar? Qala lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan karena dulu kami nggak sholat. Kalau nggak sholat sekarang ini, berarti besok jalan seperti ini, jalan hidup kok nggak sholat, ujungnya itu neraka saqar. Kalau neraka sa'ir kenapa? Orang yang nggak mau dengar pengajian, nggak mau merenung, nggak mau mikir. Di mana Allah ceritakan orang-orang sa'ir pada menyesal, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nyesal dia. Kalaulah dulu kita ini mau dengar, kalaulah dulu kita mau mikir, tentu hari ini kita tidak dimasukkan neraka sa'ir. Maka kalau diajak dengar-dengar, nggak mau mikir, udahlah, enggak, pokoknya aku punya target. Nah ini sedang daftar ke neraka sa'ir namanya. Maka mudah-mudahan kita nggak termasuk yang itu. Pertemuan ini Pak menggambarkan, Masya Allah, ini pertemuan bukan pertemuan kecil, pertemuan besar. Nanti akan ada pertemuan, ada ijtima. Kalau sekarang ijtima sepesisir, besok akan ijtima seluruh manusia yang pernah datang ke dunia. Ijtimanya di mahsyar. Ijtimanya di mahsyar, nggak ada kipas angin, nggak ada samudra. Kalau sekarang kita panas nyebur ke sana bisa. Di mahsyar akan ada pertemuan besar. Dan ijtima di mahsyar bukan ijtima sederhana, luar biasa dahsyatnya. Ijtima di mahsyar bukan sederhana, pertemuan yang luar biasa. Lantai mahsyar tembaga, matahari sejengkal. Nabi-nabi ketika dihadirkan di mahsyar terguncang jiwanya. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila membaca ayat yang menceritakan mahsyar, suaranya tersekat. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surat apa Pak? Cepat, karena ini pasti ikut grup Yasinan ini. Ada yang ikut grup Al-Baqarahan ada nggak? Nggak ada ya. Saking terkenalnya, nggak ada umat Islam nggak tahu surat Yasin. Di situ ada bacaan namanya bacaan saktah. Ya wailana man ba'atsana min marqadina, ada bacaan saktah. Kenapa bacaan sakat? Suara Nabi tersekat. Di bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab, tersekat dia, berhenti tapi nggak bernafas. Kenapa? Nabi waktu membaca ayat itu seperti itu suaranya, berhenti, nggak bernafas, tersekat suaranya. Kenapa? Ayat itu menceritakan tentang mahsyar. Celakalah siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini. Dibangunkan di mahsyar, lihat mahsyar langsung shock Pak. Jangankan kita, nabi-nabi pun shock melihat keadaan mahsyar. Ketakutan semua. Kenapa? Di situ ada hisab. Dihisab. Yang kecil-kecil dihisab, kebaikan, keburukan sebesar darah dihisab. Jangankan kita, kambing yang di dunia dahulu kelahi, adu tanduk, yang satu punya tanduk, satu nggak punya tanduk. Besok di mahsyar, yang punya tanduk gantian tidak punya tanduk. Kemudian dahulu di dunia berapa kali tandukan? Setelah adil, Allah berfirman, kun turaba, jadilah kamu tanah, jadilah kamu debu. Maka meleleh kambing tadi kemudian menjadi
tanah, menjadi debu. Orang kafir menyaksikan peristiwa itu, mereka berharap, berangan-angan. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, oh, untungnya kalau aku dijadikan kambing saja. Kalau mau jadi kambing jangan di mahsyar waktu di dunia ini. Siap dikambing-kambingkan, siap. Asa panjang sakit timbe, gitu. Insya Allah. Hina-hinakan diri kita di dunia, besok di akhirat nggak dihinakan lagi. Nabi-nabi syok melihat keadaan ini, Pak. Manusia yang lain panik, gimana ini, amal kurang, dosa banyak, gimana? Nggak ada jalan lain, coba kita minta syafaat. Berangkatlah manusia berbondong-bondong menuju bapaknya manusia, Nabiullah Adam, Sofiullah. Ya Sofi Allah, syafi'na, beri kami syafaat, wahai Nabi Adam, bapak kami. Diusir sama Nabi Adam, sana pergi, aku malu pada Allah, dahulu aku pernah makan buah khuldi. Sana pergi, ya Rabbi, nafsi, nafsi. Doa untuk minta dirinya diselamatkan. Itu makan buah khuldi. Nabi Adam sudah menyesal dan bertobat dan sudah menangis tak putus-putus selama 40 tahun. Satu kesalahan sudah ditangisi 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis 40 tahun. Satu kesalahan nangis 40 tahun. Kita umur 40 tahun sudah berapa kesalahan, Pak? Belum juga mau nangis tuh. Nabi Adam seperti itu pun ketakutan. Datanglah manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Khalilullah, syafi'na, beri kami syafaat. Diusir sama Nabi Ibrahim, sana pergi, aku malu pada Allah, dahulu pernah menganggap matahari itu Tuhan. Hanya pernah menganggap, Pak. Itu pun lalu, ya Rabbi, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Kalimullah, syafi'na, beri kami syafaat. Diusir sama Nabi Musa, sana pergi, aku malu pada Allah, dahulu pernah memukul orang Kipti sampai mati. Ya Rabbi, nafsi, nafsi. Datang pada Nabi Isa alaihissalam, ya Ruhullah, syafi'na, wahai Ruhullah, beri kami syafaat. Diusir, sana pergi, aku malu pada Allah, dulu aku di dunia dianggap anak Tuhan. Ya Rabbi, nafsi, nafsi. Semua nabi pun ketakutan. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, menangis, menangis bersimbah air matanya. Apa yang beliau tangisi? Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Yang ditangisi bukan keluarganya, yang ditangisi adalah kita-kita ini. Maka kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allah perintahkan, ya habibi irfa' ra'sak sal tu'ta syafi'tu syafa'. Hai kekasihku, angkat kepalamu, mintalah. Kau minta apa saja aku kasih. Kasihlah syafaat. Orang yang kau beri syafaat, syafaatmu aku terima. Laku syafaatnya Nabi. Maka kalau kita ingin dapat syafaat Nabi, Pak sekalian, selain membaca sholawat, adalah bagaimana sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Nabi sangat sayang pada kita. Selesai mahsyar digiring ke sirat, melewati sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Surga Nabi, surga yang paling mewah, paling megah. Masuk surga, nggak tenang, keluar lagi. Wahai kekasihku, tidakkah indah surga yang kusiapkan untukmu? Indah ya Allah. Apa ada yang kurang? Tidak ya Allah. Kenapa keluar lagi? Umatku ya Allah. Beliau menunggu di ujung jembatan sirat sambil berdoa, Allahumma ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah.
belum tenang, Pak. Nabi Idris ingin jalan-jalan ke surga, diajak masuk surga, nggak mau pulang. Diajak pulang nggak mau, tetap harus keluar. Belum boleh kan, kamu katanya cuma mau jalan-jalan. Ayo keluar dulu. Nggak mau. Kamu harus keluar dulu. Nanti kalau masuk nanti. Yang penting sekarang harus keluar dulu. Oh gitu ya. Ayo. Diajak keluar. Sampai di luar, malaikat tunggu. Apa? Saudaraku ketinggalan di dalam. Tunggu. Balik lagi masuk. Ditunggu di luar. Kok nggak keluar? Dicari. Ayo. Loh, kan aku udah keluar. Ya enggak, sekarang keluar. Kamu bilang tadi katanya keluar dulu, kan nanti kalau masuk lagi. Kan aku udah keluar. Malaikat itu luri tabung ya, Pak. Bingung dia dimainkan kayak gitu. Tanya Allah, ini gimana nih? Ayo udahlah, biar aja lah. Nabi Idris, Pak, masuk surga nggak mau pulang lagi. Nabi Muhammad sudah disuruh masuk surga, masih keluar. Demi siapa? Demi kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini Masya Allah kita dikumpulkan pertemuan jamaah masjid, pertemuan umat Islam Masya Allah. Dan di pesisir selatan ini Masya Allah kabupaten yang penuh dengan masjid. Gak ada yang lainnya. Gak ada yang lainnya kan? Satu pun gak ada. Masya Allah. Patut kita berbangga, Pak. Patut kita berbangga dan sekarang bisa bertemu seluruh kabupaten Masya Allah. Sekabupaten kita bisa ketemu. Ini pertemuan besar, Pak. Nanti di mahsyar Nabi bersabda bahwa di mahsyar nanti ada 7 golongan. Sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Maksudnya adalah hari mahsyar. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bil masajid setidaknya 3, Pak. Masjidun, masjidani, masajidu. Jadi jangan hanya masjidnya sendiri aja. Asal diajak kumpul, nanti siapa yang mukul beduk di masjid saya? Jangan masjidku aja, 3 minimal. 3 atau lebih namanya jamak. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad 1, musanna 2, jamak 3 atau lebih. Di sini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Bersedia insyaallah. Siapa lagi? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 lelaki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Masya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah adalah orang yang paling sukses dalam kehidupan di dunia ini. Bumi yang satu ini telah mencatat sejarah. Belum pernah ada orang yang gemilang dalam prestasi hidupnya yang segemilang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang non-Muslim, ada seorang penulis namanya Michael Hart, menulis buku yang judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Manusia di dunia ini banyak, kan? Tapi yang tokoh gak banyak. Dan di antara ribuan jutaan tokoh itu dipilih lagi 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Maka nomor 1 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang non-Muslim saja tidak bisa mengingkari bahwa sejarah bumi yang satu ini telah mencatat satu nama yang paling sukses dalam memberikan pengaruh baik pada dunia. Coba. Maka kita mesti belajar, Pak. Di mana letak suksesnya?
Dan untuk belajar itu sudah terbukti sukses dan ada jaminan dari Allah. Allah memberi isyarat kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan terbaik. Kalau di dalam nahwunya nanti laqad, lamnya namanya lam taukid. Dibaca pendek laqad, lamnya namanya lam taukid, artinya penguat, sungguh. Qad bahasa Arab artinya juga sungguh, benar. Kana itu fi'il madhi, artinya telah, berarti sudah pasti, bukan akan. Kalau akan itu entah iya entah enggak. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan terbaik. Apa saja? Cuman sudahkah kita menggali keteladanan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kalau kita ngomong sebagai bapak pendidikan, guru yang bisa merubah keadaan umat yang tadinya jahiliyah, berubah. Sebagai panglima, masya Allah, pasukannya sedikit ngalahkan yang besar. Sebagai suami, ya Allah, istrinya banyak, tapi rumahku surgaku. Kita gimana? Masya Allah. Jangankan 9, 2 saja bertengkar. Apalagi 2, 1 aja bertengkar. Masya Allah. Ini kalau Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai guru, Rasulullah sebagai pedagang, Rasulullah sebagai pemuda. Maka Rasulullah SAW sebagai pembawa perubahan besar pada dunia. Kita belajar pada diri Rasulullah. Dan Rasulullah ini sukses. Beliau mengawali kerja dari masjid. Beliau membina umat dari masjid. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah selama 10 tahun kurang, Pak, hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa membuat amal di Masjidil Haram. Karena waktu itu pengurus Masjidil Haram Abu Lahab, Abu Jahal. Maka susah maju, Pak. 13 tahun bertengkar aja. Orang yang sadis, zina, membunuh. Tapi begitu 10 tahun di Madinah terjadi perubahan yang besar, Pak. Kenapa? Nabi bisa leluasa membuat amal masjid. Di Mekah selama 13 tahun tidak bisa membuat amal masjid, sehingga beliau membuat amal masjid di rumah, sembunyi-sembunyi. Di rumah sahabat muda yang namanya Arqam ibnu Abil Arqam, umurnya baru 16 tahun, Pak. 16 tahun sudah paham dengan perjuangan agama, rumahnya disiapkan untuk perjuangan. Jadi kalau nanti ada masjid-masjid yang pengurusnya Abu Jahal, bapak-bapak siapkanlah rumahnya. Tapi di pesisir kan nggak ada. Kalau ada, bilang aja sama Pak Novianto. Ya, dikirim jemaah polisi, masya Allah. Gak ada yang enggak. Kenapa? Sudah jelas, Pak, terbuka. Pesisir ini luar biasa. Masjid semua, gak ada yang lain. Kita mesti bangga, Pak. Tinggal kita bagaimana mencontoh Nabi. Masjid ini gimana sih? Sehingga nantinya bisa seperti Masjid Nabawi. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arqam ibnu Abil Arqam menyiapkan rumahnya untuk membuat amal masjid. Di sinilah Sayyidina Hamzah masuk Islam. Di rumah inilah Sayyidina Umar masuk Islam. Tapi tetap tidak berkembang. Maka Nabi mengirim jamaah. Ja'far bin Abi Thalib dikirim ke Abyssinia untuk mencari tempat yang nantinya bisa dibangun masjid, bisa hidupkan amal dakwah. Tapi ternyata di sana hanya ditampung, tapi tidak dibantu kerja. Ini masih belum maksimal, nggak cocok ini. Nabi dakwah lagi ke Taif. Di Taif jangankan sambutan, yang ada adalah sambitan. Hujan batu
sepanjang 6 kilometer. Nabi dilempari batu, diusir keluar Taif seperti orang mengusir anjing. Malaikat yang tidak punya nafsu saja marah, geram, pengen mengangkat gunung-gunung ini, menimbun orang-orang Taif. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Nabi mengirim Mus'ab bin Umair dikirim ke Yathrib. Seorang anak muda lagi. Anak muda, anaknya orang terkaya, bajunya paling bagus, wajahnya paling tampan. Anak muda Pak, rela demi perjuangan agama. Pemuda ini 17 tahun siap hijrah. Diutus Nabi berangkat ke Yathrib. 1 tahun di Yathrib buat kerja sungguh-sungguh. Pak, pemuda yang jos. 1 tahun buat kerja di Yathrib. Tidak ada satupun rumah di Yathrib kecuali sudah ada di dalamnya yang masuk Islam. Sehingga ketika Nabi berangkat hijrah ke Yathrib, orang Yathrib gegap gembita menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mudha'. Telah datang sang purnama untuk kita dari celah-celah perbukitan Wada'. Wajib syukur atas kita karena adanya orang yang menyeru manusia kepada Allah. Wahai orang yang diutus untuk kami, engkau datang, perintahmu siap kami taati. Disambut Nabi dengan misinya, disambut oleh orang Madinah. Akan dikatakan satu tempat ketika kedatangan usaha Nabi itu dibedakan menjadi 3 tipe. Ada tipe Habasyah, ada tipe Taif, ada tipe Yathrib. Yathrib ini akhirnya dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Tipe Habasyah boleh datang, silahkan, tapi ya udah cuma dilihat-lihat aja. Kalau tipe Taif datang, suruh pergi. Kalau tipe Habasyah, tipe Yathrib, dia datang, diterima, ditolong kerjanya. Kira-kira ketika usaha Nabi datang ke pesisir selatan ini kita jadikan kayak Habasyah, kayak Taif, atau kayak Yathrib? Kalau kayak Yathrib berarti akan jadi Madinah Al-Munawwarah. Bolehkah pesisir selatan jadikan pesisir selatan Al-Munawwarah? Coba, siapa yang boleh Pak? Kalau artinya boleh itu mau, jangan boleh tapi gak mau. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sama-sama kumpul, kita punya cita-cita yang sama. Bagaimana pesisir selatan menjadi Madinah Al-Munawwarah. Amin. Kota yang bercahaya. Apakah Madinah penuh cahaya? Tidak. Masjid Madinah itu yang dibangun oleh Nabi, kalau malam gelap, kalau hujan bocor. Nabi datang pertama kali ke Yathrib, ke Madinah. Sebelum Madinah di Kuba, sampai di Kuba bangun masjid. Nanti kalau Bapak haji atau umrah akan ketemu nanti, diajak ziarah, sholat di masjid Kuba. Nanti dari Kuba sekitar 8 km, kemudian Madinah, Masjid Nabawi. Sehari sampai di Madinah, Nabi juga langsung bangun masjid. Bukan mewahnya, bukan megahnya, sederhana bangunan masjid itu. Tonggaknya dari tiang pohon kurma. Atapnya dari daun-daun kurma. Kalau hujan bocor, kalau malam gelap. Kalau hujan bocor, hadis yang menerangkan malam itu Lailatul Qadar, nampak di kening Nabi ada bekas lumpur yang kering. Artinya apa? Malam tadi hujan, Nabi sujud, becek lantai masjid. Hujan bocor. Malam gelap, buka
mencetak sejarah. Orang pertama kali memberi lampu di Masjid Nabawi, sahabat namanya Tamim Ad-Dari, itu terjadi tahun ke-9 Hijriah. Tapi masjid yang kalau malam gelap, kalau hujan bocor, telah merubah dunia, merubah masyarakat yang suka bertengkar akhirnya bersaudara, merubah masyarakat yang dulu tidak dipandang akhirnya dia dipandang oleh dunia. Dahulu mereka hanya menjadi penggembala onta, penggembala domba, menjadi penggembala raja-raja. Romawi, Persia, dua negara adidaya takluk di bawah kaki orang-orang masjid di Madinah. Nabi wafat digantikan Abu Bakar. Abu Bakar tak punya istana, digantikan Sayyidina Umar, tidak punya istana di masjid. Jadi orang-orang masjid itu dahsyat luar biasa. Bagaimana masjid bisa seperti ini? Inilah usaha kita. Kita mau membuat gerakan usaha revitalisasi masjid. Vital peran masjid ini, Pak. Kalau orang-orang masjid ini bergerak, orang-orang langit akan turun. Kalau orang-orang masjid bergerak, Pak, insya Allah orang langit turun. Lihat perang Badar, 313 melawan 1000. Secara jumlah sudah kalah, fasilitas juga kalah. Sana memang pasukan datang mau perang, ini yang menyambut alas kaki nggak punya, pedang pontong, yang nggak punya pedang pelepah kurma, mau perang Pak, pelepah kurma. Tapi Allah tolong. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana masjid ini menjadi sumber turunnya pertolongan Allah, dihidupkan dengan amal-amal. Maka 3 perkara, Pak, para sahabat melakukan 3 perkara. Yang pertama membangun masjid, yang kedua memberi waktu untuk masjid, yang ketiga menghidupkan amal masjid. Berapa, Pak? 3 saja. Membangun masjid, terus memberi waktu untuk masjid, terus menghidupkan amal masjid. Membangun masjid, alhamdulillah, nggak usah dibangun, sudah bagus-bagus. Jangan pula Bapak mau hidupkan sunnah, ini kan sunnah ini, kita tukarlah dengan Atak Romeo. Nah, jangan kacau pula kita, Pak. Yang sudah ada jangan pula ditukar. Ya, yang sudah ada nggak usah kita salahkan, tinggal kita ngisi lagi. Membangun masjid, poin pertama selesai. Yang kedua, memberi waktu untuk masjid. Di dalam memberi waktu untuk masjid, sahabat terbagi 3 kelompok. Yang pertama yang memberi waktu 24 jam full untuk masjid, yakni Ahlus Suffah. Salah satunya Abu Hurairah. Dengan adanya orang yang 24 jam untuk masjid, sehingga hadis Nabi di pagi hari apa yang beliau lakukan, siang hari apa yang dia lakukan, malam hari apa yang dia lakukan, tahu semua. Sehingga Abu Hurairah nggak lama, masuk Islam belum lama, tapi menghafalkan hadis Nabi 5.734 hadis. 5.000 hadis, Pak. Bapak berapa? Ini karena adanya orang yang 24 jam untuk masjid. Yang kedua, sahabat memberi waktu 1/3 untuk masjid. 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk tempat kerja, 8 jam untuk masjid. Selanjutnya, sahabat yang memberi waktu separuh. Separuh siang untuk masjid, separuh siang untuk kerjaan. Separuh malam untuk masjid, separuh malam untuk keluarga. Jadi kalau untuk keluarga separuh malam sudah selesai, Bapak udah puas, baru ke masjid. Malamnya, siang juga begitu, kerja, masjid. Di antara 3 ini, Bapak milih mana? Gak ada. Bagaimana mau jadi Madinah Al-Munawwarah? Maka kita punya kesempatan, Pak sekalian, kita berikan 10% saja untuk masjid.
Siap Pak 10%? 10% itu pun tidak ganggu kerja. Kerjalah Bapak puas ke ladang sampai capek, nggak mengganggu keluarga, mainlah sampai capek. Selebihnya untuk masjid. Siap? Indah boleh jujur pilih karya Bapak. Setidak-tidaknya Pak sekalian, maghrib isya. Coba Pak, siapa yang niat dari masjid ini, niat maghrib isya sampai mati dari masjid? Niat Pak, jangan pulang. Kalau kita ada di masjid Pak, mulailah nanti amal-amal yang lain dibuat. Kalau ada waktunya, mudah nanti dimudzakarahkan amalnya. Tapi kita capek berpusat mudzakarahkan amal masjid, orangnya nggak ada. Maka kalau sudah ada waktunya, insya Allah kita mudzakarahkan amalnya. Kita tingkatkan lagi nanti waktunya. Apa amal masjid Pak? Nggak banyak, cuman 4. Cuman 4 Pak, nggak banyak. Yang pertama amalan khidmat, pelayanan. Di Masjid Nabawi penuh dengan amalan khidmat. Khidmat Pak. Siapa yang mau mengkhidmati tamuku malam ini? Nabi sudah nggak ada di rumah yang mau dihidangkan. Sahabat nggak pikir panjang, saya ya Rasulullah. Ini contoh orang masjid yang semangat untuk buat khidmat. Nggak pikir, tunggu dulu, lihat dulu ya Rasul. Nggak ada gitu, ambil dulu, urusan belakangan. Baru itu Pak, preman itu Pak. Kalau untuk yang batil, premannya keluar. Kalau yang Tuhan, cemen dia. Antum ulang musyawarah dulu, main itu. Sahabat Pak, main dia. Siapa yang mau mengkhidmati tamu malam ini? Saya ya Rasulullah. Nggak tahu tuh di belakang itu. Bawa pulang. Wahai istriku, kabar gembira. Aku bawa kamu ya Rasulullah. Tolong kamu hidangkan makanan untuk kami. Wahai suamiku, demi Allah, di rumah nggak ada makanan kecuali untuk anak-anak kita. Istriku, ini tamu Rasulullah. Tidurkan anak kita, hidangkan itu untuk kita. Ya suamiku, kalau untuk orang dewasa itu nggak akan kenyang. Ini hanya mengenyangkan 1 orang. Baik, kita buat sandiwara. Kamu matikan lampu, hidangkan. Aku pura-pura makan aja, biar dia makan. Sandiwara berjalan Pak, lampu dimatikan. Ayo coba, bismillah. Makan dimulai. Wah, pura-pura mengunyah, pura-pura sendawa. Oh, padahal nggak ada apa-apa itu. Selesai sandiwara, udah lampu hidup lagi. Besok pagi Pak sekalian, datang ke masjid, Nabi tanya, wahai sahabatku, apa yang telah kau buat untuk tamuku tadi malam? Ditutupi Pak, nggak ada ya Rasulullah. Kami hidangkan semampu kami khidmati semampu kami. Tidak, kamu harus cerita. Ya nggak ada ya Rasulullah, biasa saja. Kamu harus cerita, karena tadi malam turun ayat dari Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan tamu-tamu mereka walaupun mereka sendiri dalam keadaan sangat memerlukan. Barulah cerita itu bocor sampai kepada kita hari ini Pak. Khidmatnya sahabat. Khidmat di masjid, ada amalan khidmat. Arab Badui datang Arab Badui dari kampung Tasasa Kajamban, langsung jadi begitu sederhananya masjid, sampai-sampai seorang Arab Badui mikir ini paling cocok untuk kencing. Masya Allah, ada tapak-tapak rumbionya, ada cocok untuk kencing. Masuk kencing Pak. Sahabat sama Nabi lagi kumpul di masjid, melihat orang itu, sahabat langsung marah Pak. Masjid dikencingi, bapakku marah juga kan, ada orang kencing di masjid kan. Marah nih sahabat, sahabat, tenang. Nabi menenangkan sahabat, jangan gegabah, biar selesai kencing dulu. Nabi ini hikmah Pak. Kalau lagi kencing di ruang, kau suka serak-serak nanti kencing ya. Nabi tenang. Sampai selesai, biar sampai selesai. Sudah selesai didekati dengan senyum, wajahnya senyum. Wahai saudaraku, ini masjid. Ya, besok lagi jangan lagi kencing di masjid ya. Nabi lihat, mana yang matanya paling besar? Kamu ambil air. Nah, siram sana. Bukan yang kencing suruh nyiram, yang matanya paling besar suruh nyiram Pak.
Supaya apa? Supaya hati orang masjid itu lembut, Pak. Jadi kalau matanya masih suka gitu, suruh sering nyiram kencing di masjid. Amalan khidmat. Lihat bagaimana perang Badar, 70 orang. 70 orang yang ditawan oleh Nabi. Nabi gak punya sel, gak punya penjara. Nabi mengikat para sahabat, para tawanan. Tapi tawanan diberi khidmat. Sehingga apa? Setelah dia ditebus oleh saudaranya, mendapatkan khidmat, roti yang hangat, roti yang empuk untuk para tawanan, roti yang hangus untuk para sahabat, kurma yang bagus untuk tawanan, kurma-kurma yang lisui-lisui untuk sahabat. Melihat pelayanan sahabat, Pak, setelah ditebus oleh keluarganya, dibebaskan, gak berapa lama balik lagi ke Madinah. Kenapa kamu balik lagi? Ada yang ketinggal? Gak ada. Kenapa balik lagi? Hatiku tertinggal di masjid ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Insyaallah siap untuk khidmat masjid. Untuk yang kedua, Pak, amalan ibadah. Orang munafik saja gak berani, Pak, untuk tidak sholat di masjid. Orang munafik gak berani. Dia berani isya sama subuh. Kenapa? Udah gelap, nggak ke masjid, nggak ketahuan. Malu. Itu suasana ibadah, suasana taklim di masjid, Pak. Quran belum dicetak, tapi rata-rata hafal Al-Quran. Quran belum dicetak, Pak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar baru dicetak. Zaman Sayyidina Utsman diperbanyak. Quran belum dicetak, tapi hafal Al-Quran, Pak. Hari ini, Pak, cetakan macam-macam. Quran berwarna, Quran tajwid, nirasil Quran, ditempelkan Qurannya, ditempelkan Quran. Itu pulpen baca sendiri. Sebelum sholat, nampak suara gabungan Al-Quran. Tapi kita tanya, sekarang sudah berapa juz yang kita hafal? Hadis Nabi, Pak, Nabi bersabda, dengar, masuk, hafalkan. Hari ini, Masya Allah, Indonesia Raya hafal. Lalu Bandung hafal. Nenek di puncak gunung hafal. Balonku ada 5 hafal. Potong bebek angsa hafal. Hadis Nabi, itu yang saya nggak hafal. Lihat, Pak, dakwah, amal dakwah di masjid. Khidmat, ibadah, taklim, yang terakhir yang keempat, dakwah, Pak. Di masjid ada fikir bagaimana mendakwahkan agama. Nabi tidak suka umatnya hanya jadi ahli ibadah saja. Nabi menyiapkan umatnya walaupun baru tahu 1 ayat, disuruh dakwah, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sehingga di zaman Nabi masjid gelap, kalau hujan bocor sudah mengirim jamaah. Dikirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Sa'ad bin Abi Waqqas kirim ke Cina. Pengiriman jamaah sudah dikirimkan. Hari ini, Pak, apa yang kita kurang? Maka kita semua siap untuk berangkat, insyaallah ya. Pak sekalian, kita hidupkan amal masjid di masjid-masjid kita. Siapa yang berazam untuk menghidupkan masjidnya dengan amal 4 masjid Nabawi tadi? Semoga Allah terima pertemuan kita. Allah berikan taufik, kemudahan untuk mengamalkannya, sehingga masjid-masjid di pesisir selatan hidup amal seperti Masjid Nabawi. Kalau hidup amal masjid seperti Masjid Nabawi, kampung-kampung kita pesisir selatan akan menjadi seperti Madinah Al-Munawwarah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ketakwaan dibuat masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid diberi pondasi ketakwaan, sempurna agama orang masjid, maka orang di pesisir selatan adalah orang-orang yang bertakwa. Allah berjanji, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan langit, pintu-pintu keberkahan bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, pasti ditepati. Kepada setiap pribadi, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berdakwah dan bertakwa, akan kami beri jalan keluar dari setiap masalahnya, dan akan kami beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Langit berubah jadi baja, bumi berubah jadi baja, langit diruntuhkan, bumi langit berhimpitan. Orang bertakwa tetap diberi jalan keluar oleh Allah. Apa sulitnya bagi Allah? Allah mampu mengeluarkan unta dari dalam batu. Allah kasih jalan kita keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 40 tahun Bani Israel terjebak di lembah Tih. Tidak ada yang berdagang, tidak ada yang bertani. Allah turunkan langsung makanan dari surga, manna wa salwa. Allah yang dulu juga Allah yang sekarang. Oh, yang dulu masih kaya, sekarang udah miskin. Oh, dulu masih kuat, sekarang udah lemah. Enggak, Pak. Allah sampai hari kiamat tetap Allah. Cuma kita yang barangkali belum memenuhi syaratnya. Maka kita sama-sama memaju meningkatkan iman dan takwa. Bersedia, insyaallah, Pak. Tidak bisa meningkat dengan marilah, tapi setiap kita umat pengorbanan, berikan waktu untuk masjid dan menghidupkan amal masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.